Kimia adalah studi ya, studi yang mempelajari apa tadi? Energi. Energi yang ditransfer sebagai panas pada saat reaksi kimia berlangsung. Oke. Transfer sebagai panas pada saat reaksi kimia berlangsung. Nah, jadi di sini karena ada transfer energi ya di sini. Ada transfer energi. Jadi kalau ada transfer energi berarti di sini harus ada sistem dan lingkungan, ya kan? Nah, ada reaksi kimia yang terjadi di sini. Ada reaksi kimia, maka reaksi kimia ini adalah sistemnya, ya kan? Nah, sistemnya. Karena di sini ada transfer energi, maka dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, ya kan? Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jika dari sistem ke lingkungan, ya, jadi sistem ke lingkungan, maka nanti di sini ada energi atau ada entalpi yang dilepaskan ke lingkungan. Ketika ada entalpi yang dilepaskan ke lingkungan, maka otomatis di sini nilai delta H-nya nanti atau energi yang transfer sebagai panas pada saat tekanan tetap ini nilainya adalah berharga negatif. Ya, karena ada yang dilepas. Sedangkan ketika ada energi yang diabsorb, ya, yang diserap dari lingkungan ke sistem, maka di sini nilai entalpinya adalah berharga positif. Ya. Jadi ini berharga positif, ini berharga negatif. Pada saat transfer energi yang dari lingkungan ke sistem, maka reaksi yang terjadi atau proses yang terjadi dinamakan sebagai proses endotermis. Sedangkan pada sistem kelingkungan disebut sebagai eksotermis. Ya. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi? Jadi misalkan saja saya punya reaksinya adalah CH4 misalkan ya. CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Kita harus tahu reaksinya terlebih dahulu. Apakah reaksinya sudah balance atau belum? Ya. Ketika reaksinya sudah balance, maka kita lihat apakah reaksi itu melepaskan panas ataukah menyerap panas dari lingkungan. Jadi ini CH4 menghasilkan CO2 ya. Ini CH4 tambah O2 menghasilkan CO2. Berarti ini adalah reaksi pembakaran sempurna. Ya, ini di reaktan sudah ada 1 C, di produk juga harus ada 1 C. Ya, kemudian hanya ada sebanyak 4 di reaktan, di produk juga harusnya ada berapa? Ada 4. Berarti di sini dikalikan 2 ya. Baru kemudian O-nya di sini ada 2, di sini sudah ada 2, maka di sini juga harusnya ada berapa? 4 ya kan? Maka ini baru balance ya. Ini baru balance reaksinya. Nah, kemudian yang kedua, karena di sini ada energi yang ditransfer dari sistem ke lingkungan, maka otomatis delta H-nya ditaruh di sebelah mana? Reaktan atau produk? Jika saya ulangi lagi, jika ada transfer energi yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan, maka entalpinya ini ditaruh sebelah mana? Di produk atau di reaktan? Ditaruhnya ada di produk. Ya. Jika dia melepaskan, jika sistem itu melepaskan energi ke lingkungan, maka energinya atau entalpinya ini
ditaruh sebelah produk ya. Tapi kalau misalkan saja saya punya ini ada H2O misalkan dalam bentuk solid, kemudian dia mencair dalam bentuk liquid. Kira-kira dalam reaksi ini dia membutuhkan panas atau melepaskan panas? Membutuhkan panas. Kalau membutuhkan panas artinya ada energi yang diserap dari lingkungan ke sistem, kan gitu ya. Kalau dari lingkungan ke sistem, maka otomatis energinya ini ditaruh sebelah mana? Reaktan. Produk Di reaktan ya, atau di sini saya tuliskan misalkan saja, oh energinya ini adalah positif misalkan 30 kilojoule. Kalau yang sebelah sini karena ditaruh sebelah produk, karena dia adalah melepaskan energi dari sistem kelingkungan, maka dituliskan di sini adalah E-nya berharga negatif, misalkan 40 kilojoule, gitu kan ya. Jadi ketika di sini ditaruh sebelah produk, maka otomatis nilainya adalah berharga negatif, reaksinya disebut sebagai reaksi eksotermis. Tapi jika di sini energinya ditaruh di reaktan ya, di reaktan, maka otomatis energinya berharga positif dan proses yang terjadi disebut sebagai proses endotermis. Nah, jadi ini membutuhkan panas, yang ini melepaskan panas ke lingkungan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Paham ya? Bagaimana? Paham atau tidak? Paham. Paham, Ibu. Baik. Nah, kemudian berikutnya, saya hapus dulu. Ini sudah ya? Kalau sudah saya hapus. Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan standar entalpi, atau di sini adalah perubahan entalpi standar. Jika untuk menentukan perubahan entalpi standar, maka kita tentukan dengan persamaannya adalah di sini saya tuliskan perubahan entalpi standar. Di sini entalpi reaksi, maka persamaannya sama dengan entalpi pembentukan standar produk dikurangi dengan entalpi pembentukan standar reaktan. Jadi kalau saya punya tadi reaksi yang sebelumnya ada CO2, ada CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O, di sini 2, di sini juga 2. Maka bagaimana untuk perubahan entalpi standar reaksinya? Maka perubahan entalpi standar reaksi, saya tuliskan Rx saja, itu adalah sama dengan pembentukan entalpi standar produk, berarti produknya adalah CO2. Kita tuliskan entalpi standar pembentukan CO2 ditambah dengan 2 kali entalpi pembentukan standar H2O, ini dikurungi dulu, dikurangi dengan entalpi pembentukan standar dari CH4 ditambah dengan entalpi pembentukan standar
O2. Di sini dikali 2 karena koefisiennya ada 2. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan perubahan entalpi standar reaksi. Jadi CO2 kemudian H2O ini adalah produknya terlebih dahulu, baru kemudian reaktan ya, baru kemudian reaktan ya. Lah kita menentukan bagaimana nilainya. Ini adalah karena standar, maka ada di tabel standar ya. Nah, jadi kalian punya buku Atkins, di situ di belakang di appendix itu ada nilai-nilai perubahan entalpi, nilai entropi, nilai delta Gibbs ya, yang standar karena ini adalah perubahan entalpi standar. Jika perubahan entalpi yang bukan standar maka secara eksperimen ya, tapi kalau ini sudah standarnya maka tinggal dilihat di buku saja ya. Misalkan saja